memperpanjang waktu, kita akan memulai kajiannya bersama sahabat KMBB sekalian. Persilakan Buya, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sahabat-sahabat yang Allah, suara saya kedengaran jelas? Di saya cukup jelas, Buya, agak bergema tapi cukup jelas, insyaallah. Baik. Kitab yang kita pelajari kembali ke Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Al-Ghazali. Saya lupa sekarang nama yang mana ya? Yang apa sekarang Pak Giri? Yang sekarang Al-Hamid Bu ya. Al-Hamid ya, sebentar. Ya, Al-Hamid setelah Al-Wali. Oke. Ya, sebelumnya kita sudah membahas beberapa nama. Semoga Allah SWT ridho atas apa yang kita lakukan. Dan kita akan masuk ke nama Al-Hamid ya. Dan kita cari. Sebelum kita masuk, mari kita tawassul kepada Allah dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Imamuna Al-Ghazali. Begitu juga silsilah keilmuan kita kepada beliau, ila hadrati Nabi Muhammad SAW wa ila hujjatil Islam sahib Ihya Ulumuddin wal Maqsad al-Asna al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita membahas nama Allah Al-Wali, yang berarti Allah Al-Muhib, An-Nasir ya. Kemudian kita juga membahas nama-nama yang lain. Sekarang kita masuk ke nama Al-Hamid ya. Al-Hamid. Ini dia. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Al-Hamid ya. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam lafaz Alhamdulillah. Jadi lafaz Alhamdulillah itu ada makna di situ, yaitu makna Al-Hamid. Al-Hamid huwa al-mahmud al-musanna alaih. Al-Hamid itu bermakna dialah yang al-musanna alaih. Dialah yang dipuji. Wallahu azza wa jal huwa al-hamid bihamdi. Dan Allah itulah yang disebut al-hamid ya. Yang terpuji bihamdihi li nafsihi azala. Nah, ini yang mahal di kitab ini. Ketika beliau mengatakan bahwa Allah itu memuji, nah, lafaz ini al-hamid bihamdihi li nafsihi, yang memuji dengan pujian dirinya, li nafsihi, terhadap dirinya dengan dirinya. Maksudnya apa itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala terpuji itu karena dirinya sendiri yang memuji dirinya.
bayangan kita terhadap Allah, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian kita ini tidak akan menambah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah apa yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna, Allah tambah kaya, enggak ya. Al-Hamid bihamdihi li nafsihi, Allah itulah yang memuji dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan pujian kita. Maka ada dalam hadis, anta kama athnaita li nafsik, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu, bukan sebagaimana kami memujimu. Pujian yang kita lakukan, jika kita punya ruh kita belum dewasa, maka seperti anak kecil. Anak kecil memuji karena ada maunya. Anak kecil memuji karena dia ada keinginan sesuatu. Sedangkan orang-orang yang dewasa memuji mungkin karena ada tujuan-tujuan yang sifatnya bukan materi. Lain dengan orang-orang yang arifin. Mereka memuji sebagaimana Allah layak dipuji dan menyerahkan pujian itu kepadanya. Itulah awal hamid bihamdihi li nafsi. Dialah yang terpuji dengan dirinya sebagaimana dia memuji dirinya, gitu. Nah, inilah yang kemudian yang jarang ada kita pahami, bahwa Imam Al-Ghazali, beliau setelah masuk ke dalam dunia kerohanian, beliau yang tadi berpikir bahwa Allah terpuji karena pujian hamba, sekarang beliau masuk kepada pemahaman yang sebenarnya, bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Ini boleh saya sebut dengan tahmid atau zikirnya, tahmidnya arifin. Pujinya orang-orang yang arifin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Huwal mahmud al-musanna alaih, wallahu azza wa jalla huwal hamid bihamdihi li nafsi. Allah lah yang maha terpuji dengan memuji dirinya sendiri, li nafsihi, azalan. Ya. Apa makna azalan, teman-teman? Azalan berarti Allah maha azali. Azali, saya ada ketemu beberapa masyayikh, mereka ada yang membedakan azali dengan qadim, ya. Tapi itu sama-sama bukan wilayah makhluk. Qadim itu zat Allah, sedangkan azali sifat Allah. Ada yang mengatakan begitu, ya. Ada yang mengatakan ahad itu qadim, ahmad itu azali. Wallahu a'lam bishawab, karena ini bukan wilayah kita serahkan ilmunya kepada Allah. Mungkin ada pemaknaan lain. Tapi azali di sini bermakna qadim, ya. Allah sebelum menciptakan alam, dia telah terpuji dengan sendirinya. Dia tidak terpuji dengan pujian makhluknya. Wa bihamdi ibadihi. Lalu baru dengan pujian makhluknya lahu abada. Setelah dia ciptakan makhluknya pun memujinya. Tapi tadi makhluk al-ibad, ya, tadi teman-teman, makhluk ini terdiri dari tiga kelompok. Ada makhluk yang paling tinggi yang kita sebut tadi, ya, arifin, ya, orang-orang yang arif. Ada yang masih salik, ada yang awam. Kalau orang awam ini memuji karena ada maunya. Maunya biasanya bersifat materi. Ya, sifatnya sifat materi. Memuji Allah karena ingin kaya, memuji Allah karena ingin sehat, memuji Allah karena ini, karena itu, yang sifatnya urusan duniawi. Sedangkan salik, ahli mujahadah riyadhah, memuji Allah karena ingin mendapatkan kesempurnaan jiwa, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Ya. Lain dengan arif billah. Arif billah itu pemimpinnya adalah para nabi, lalu diikuti oleh para aulia-aulia, kekasih-kekasihnya, para wali-walinya. Mereka memuji Allah karena Allah layak dipuji. Mereka memuji Allah dengan meyakini sebelum mereka memuji Allah sudah terpuji, dan Allah tidak tambah terpuji dengan pujian mereka. Ya. Lalu wayarja, ya,
wa yarji' hadza ila sifatil jalal wal 'uluwi wal kamal. Ya. Pujian itu pemaknaannya kembali kepada sifat jalal, keindahan, ketegasan Allah, wal 'ulu, ketinggian, bukan tinggi dalam pengertian benda, tapi ketinggian yang hanya Allah lah yang tahu maknanya, wal kamal, dan kesempurnaan, keindahan. Mansuban ila dzikri dzakirina lahu, yang kemudian dinisbatkan kepada orang-orang yang berzikir kepadanya. Nah, itulah tadi tingkatan-tingkatan zakirin tadi ya. Ibaduhu zakirin ya. Itu mereka. Fa innal hamda huwa dzikru awsafil kamal min haitsu huwa kamal. Karena bedanya apa? Memuji Allah itu yang sebenar-benarnya pujian adalah menyebutkan pujian-pujian terhadap kesempurnaan Allah min haitsu huwa kamal. Sebagaimana kesempurnaan Allah itu sendiri, bukan sebagaimana gambaran dari orang yang memujinya. Inilah Al-Hamid. Maka orang-orang yang mendapatkan nur, ya, orang-orang yang mendapatkan nur Al-Hamid, ya, siapa saja di antara hambanya ya, yang mendapatkan nur Al-Hamid, dia, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan nur kepada hambanya, ibadihi, ya, hamba-hambanya, maka si hamba yang dapat nur Al-Hamid, apa yang terjadi? Si hamba akan bergelar, akan bernama di sisinya Abdul Hamid. Ya, Abdul Hamid, hamba dari Allah yang maha terpuji. Nah, itulah salah satu nama yang disebut nama ubudiyah atau nama walayah. Ya. Nama ubudiyah atau nama walayah. Nah, teman-teman yang menemukan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin menjadikan hambanya menjadi kekasihnya, maka si hamba akan disibukkan dengan salah satu nama dari nama-nama Al-Asmaul Husna. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut. Sekarang kita masuk kepada nama ya, yang berikut. Al-Muhsi. Ya. Al-Muhsi huwa al-alim, yaitu dialah yang maha alim. Walakin idza udifa al-ilmu ila al-ma'lumat, apabila disebutkan ilmu kepada objek, jadi ilmu itu ada yang dikembalikan kepada zat yang punya ilmu itu, ada yang dikembalikan kepada objek pengetahuannya. Min haitsu al-ma'lumat wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa. Jadi, apa beda mengetahui sifat daripada zat yang tahu dengan mengetahui objek? Nah, ini ilmu bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini juga imam fil lughah. Beliau sangat mengerti bagaimana perbedaan kata. Kita sebut misalnya pengetahuan. Pengetahuan jika kembali kepada subjeknya, itu yang tahu, maka orangnya disebut dengan alim. Nah, kalau Allah disebut alim. Apabila berpulang kepada yang kedua, yaitu objek, berarti objek yang diketahuinya. Disebut dengan ihsa. Ya, orangnya disebut muhsi. Ya, ihsa, orangnya disebut dengan muhsi, yang meliputi. Ya. Jadi ini perbedaannya. Nama Allah dengan pengetahuannya terhadap kita sebagai objek, alam sebagai objek yang diketahui, disebut dengan muhsi. Ya. Wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa. Ya, maka ini disebut dengan ihsa.
disebut dengan ihsa. Ya. Wal muhsi al-mutlaq, dan yang mampu menghitung alam semesta, yang mampu mengetahui alam semesta secara mutlak, huwa alladhi yankashif fi ilmihi, yaitu yang tersingkap dalam ilmunya, haddu kulli ma'lumin, semua batas keilmuan, bilangannya, bahkan semua mablagnya, ukurannya, ujungnya, ya. Itu hanya Allah. Maka hanya Allah yang boleh disebut al-muhsi, ya. Al-muhsi al-mutlaq. Wal abad, apabila ada seorang hamba menguasai satu ilmu, maka dia tidak disebut muhsi secara mutlak, tapi dia disebut mungkin pakar, gitu ya. Wal abad in amkanahu ayusi bi ilmihi ba'd al-ma'lumat fa innahu ya'jizu an hasri aktsariha. Meskipun demikian, meskipun dia bisa mengerti suatu bab, satu fasal, dia akan lemah mengetahui yang lainnya. Famadkhalu fi hadzal ism dhaif. Justru dia dhaif pada ini kama madkhalu fi asli. Jadi apalagi ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ini, mengenal Allah itu setiap detik Allah turunkan. Dan yang dapat menangkapnya hanya kekasih-kekasih yang kalbunya terang benderang dengan nur Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tambah ilmunya akan tambah sedikit ingkarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali di kitabnya yang lain, kalau orang tambah ilmu, sedikit ingkarnya. Berarti orang yang paling banyak ingkar, yang paling banyak suka membantah, berjidal, itu tanda memang dia kurang pengertian, kurang menguasai banyak ilmu. Ya. Ini juga yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Khadir alaihissalam kepada Nabi Musa, bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya? Ya. Nah, orang-orang yang dapat nur al-muhsi, maka dia akan menjadi pakar dalam satu hal. Ya. Jadi boleh kita mewiridkan nama Allah, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhsi, itu faedahnya adalah jika kita menguasai satu ilmu, Allah akan memberikan kedalaman terhadap ilmu tersebut. Itu apa ciri-cirinya. Al-Hamid, orang-orang yang dapat nurnya, maka akhlaknya terpuji, kalam-kalamnya terpuji, sifatnya terpuji. Sedangkan Al-Muhsi, siapa yang mendapatkan nur nama ini, dia akan menguasai suatu ilmu mendalam. Nah, Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, tapi Ibnul Jauzi mengakui dan mengatakan bahwa Imam Ghazali ini sangat mendalami dan pakar terhadap ilmu yang dia pelajari dan ajarkan. Jadi Imam Ghazali itu apa saja yang dia ajarkan, pasti beliau menguasainya. Ada satu ilmu yang Imam Ghazali tidak sempat ajarkan, yaitu ilmu dirasatul asanid, mendalami sanad. Walaupun beliau tahu beberapa, tapi beliau tidak seperti ulama zamannya. Dan Imam Ghazali, kata Imam Zahabi, seandainya Ghazali mempelajari yang kami pelajari, tentu dia akan lebih menguasai daripada kami. Tapi Imam Ghazali melihat menguasai ilmu aqliyat dan ilmu zauqiyat, ilmu rasional dan ilmu intuisi itu lebih penting daripada yang lain. Begitu juga ilmu fiqh. Ya. Baik, kita masuk kepada nama. Ini insya Allah bisa dapat banyak nama di malam ini. Al-Mubdi, Allah yang maha memulai segala sesuatu. Wal-Mu'id, ini berpasangan dengan Al-Mu'id, dan mengembalikannya. Kita ini dulu tidak ada, tubuh ini dulu tidak ada, lalu Allah ciptakan dari ma'in mahin, air yang hina, air sperma, air mani, lalu kembali lagi menjadi hancur binasa, menjadi tanah, menjadi air, dan suatu saat yang disebut di padang mahsyar, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Allah akan mengembalikan itu. Nah, kita coba baca teksnya ya. Al-Mubdi, Allah yang maha memulai segala sesuatu. Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan wujud segala sesuatu.
Dua-dua dari kalimat ini sama-sama berarti al-mujid, yang mewujudkan segala sesuatu. Berbeda makna hanya pada time. Mubdi ini pada kali pertama, sedangkan mu'id pada kali kedua atau terakhir, atau mengulang gitu ya. Karena i'adah berarti mengulang. Lakin al-ijad idza lam yakun masbuqan bimithlihi summiya ibda'an. Apa perbedaannya? Jika dia mewujudkan sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya, disebut ibda. Nah, belum ada yang mengonsepnya sebelumnya kecuali dia itu sendiri. Maka ini disebut dengan ibda. Ya, ibda itu kata apa? Bentuk aktivitas daripada mubdi. Ya. Masdar muawwal daripada mubdi, ayyubdi'a, ibda'an. Itu ibda ya, masdarnya. Lain dengan mu'id. Mu'id ini itu sudah ada contohnya, masbukan bimislihi, maka disebut i'adah. Nah, i'adah itu, teman, itu adalah masdar muawwal atau bentuk kerja daripada mu'id. Aktivitas mu'id itu disebut i'adah ya. Ada yu'idu i'adatan. Yang belajar bahasa Arab, tasrif, insyaallah sangat paham ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, bada'a khalqan nas. Memulai penciptaan manusia, bahkan semua makhluk, summa huwa alladhi yu'iduhum. Lalu dia memulai mengembalikan penciptaan mereka. Au yahsyurahum. Atau ayat itu mengumpulkan mereka kembali. Wal asya, dan segala sesuatu, kulluha minhu. Nah, ini coba lihat. Segala sesuatu bersumber minhu, dari Allah. Ya, minhu bada'at wa ilaihi ta'ud. Darinya lah bermula dan kepadanya lah kembali. Inilah makna inna lillahi ya wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu makna mu'id ada di situ. Kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, jangan dipahami zat kita dari zat Allah lalu kembali menjadi Allah, itu kalam yang tidak benar, kalam wujudiyah, zindiq ya, zanadiqah ya, kalam wujudiyah zanadiqah. Hanya boleh dikalamkan ketika seseorang secara zauqiyah mencapai fana fil wujud ya. Begitu perkataan ulama kita Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman, murid-muridnya Syekh Abdul Samad Al-Albani, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Nafis Banjari, begitu juga seorang Syekh Thariqat Samaniyah Naqsybandia di Minangkabau namanya Syekh Abdul Qadim ya. Syekh Abdul Qadim Bulubus, beliau juga mengatakan tidak boleh mengatakan la mawjuda bihaqqin illallah, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, kecuali hilang ya, kesadaran terhadap wujud alam. Nah, maka di saat itulah Allah kemudian memberikan kesadaran baru, yaitu terhadap wujudnya semata. Baru boleh mengatakan itu. Ini yang dikatakan oleh guru Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, nama gurunya Syekh Ibrahim Al-Qawrani, mursyid 40 thariqah, terutama Qadiriyah dan Syatariyah, Khalwatiyah. Apa kata beliau? Ada orang yang fana dalam wujud hakiki, jadi disebut wujudiyah hakikiyah, ahlu tauhid, ahlu tahqiq, itu mereka memang merasakan itu. Sehingga ketika mereka merasakan itu, mereka bilang anallah, itu tidak masalah, karena yang berbicara saat itu Allah. Ya. Tapi jika belum sampai lalu dibaca-baca begitu, nah ini kalam zindiq kata beliau ya. Dan ini kemudian rata di kalangan ulama Ahlus Sunnah Sufiyah di semua wilayah di dunia, apalagi di Nusantara, baik di Indonesia dulu belum ada nama Indonesia, masih disebut Jawi. Jawi ini mencakup Indonesia, Patani, Malaysia, Singapura, Brunei, sampai ke Thailand ya, sampai ke Filipina, sampai ke Papua tentunya, Ambon, Sumbawa, Sulawesi, semuanya, Kalimantan, semuanya disebut Nusantara dan ajarannya rata sama.
Ya, mereka sangat mengerti ilmu akidah dan sangat kuat dalam menjadikan akidah Ahlussunnah sebagai dasar dalam bersuluk ilallah, ya, berjalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mubdi al-mu'id. Nah, ini ada makna lainnya juga. Al-mubdi al-mu'id dialah yang memulai adanya suatu rasa, suatu zauq mengenalnya. Dan zauq ini tidak akan muncul lagi kecuali dia yang mengembalikannya. Ya. Jadi ada satu kaidah dalam ilmu ruhani, Bapak Ibu, saudara-saudari dimulakan Allah, bahwa suatu rasa, suatu pengalaman rohani tidak akan terulang dua kali. Kecuali Allah mengiadahkannya, mengembalikannya, dan itu jarang. Ya. Jikapun terjadi yang mirip, dia tetap berbeda, hanya namanya yang sama. Maka makom taubatnya seorang hamba yang bernama Abdullah berbeda dengan makom taubatnya hamba yang bernama Abdurrahman. Ya. Hamba yang bernama Fulan itu lain taubatnya dengan hamba yang bernama Fulan yang lain. Ya. Itulah kayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ciptakan tidak hanya yang fisik tapi juga rasa, ya, juga makomat, makom-makom, ya. Juga semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ya. Maka seorang guru rohani mesti mengajarkan kepada muridnya bahwa gurunya hanya membagikan zikir, yang memberikan rasa hanyalah Allah. Sehingga seorang murid tidak mengkultuskan gurunya dan tidak menuhankan dan dalam tanda kutip syekh mursyidnya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke al-muhsi al-mumit. Al-mumit, ya. Allah al-muhyi al-mumit. Al-muhyi, nah ini berpasangan dengan nama al-mumit. Allah lah yang menghidupkan, memberi hayat. Jadi muhyi ini Allah yang memberi hayat, memberi kehidupan. Al-mumit Allah yang mematikan. Maka hayat yang ada di dalam diri kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Kematian itu juga diciptakan. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, dialah, ya, yang khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Jadi kematian itu ciptaan Allah, kehidupan itu juga ciptaan Allah, dan itu diberikan kepada kita semua dan kita akan mengalaminya. Ya. Dan uniknya apa? Al-mubdi, al-mu'id, al-muhyi wal-mumit ini berkaitan. Ya. Artinya juga sama, yarja' ilal ijad. Ya, maknanya kembali kepada nama Allah al-ijad, mewujudkan. Ijad ini mewujudkan. Lakin al-mawjud, tapi yang wujud, objek yang diwujudkan, idza kana huwal haya, jika bendanya itu diberikan hayat, perbuatannya ini disebut ihya. Seperti tadi mubdi, perbuatannya ini disebut ibda. Nah, kalau Allah muhyi, perbuatannya disebut dengan ihya, menghidupkan, memberi hayat. Ya. Sedangkan mumit, ya, perbuatannya disebut imatah. Imatatun, ya, mematikan. Wala khaliqa lil mauti wal hayati illallah. Tidaklah ada pencipta kematian dan kehidupan kecuali Allah. Al-hayat sebagai sifat Allah tidak dicipta, karena sifat bukanlah ciptaan, tapi hayat dalam diri kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maut juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang menciptakannya, bukan kematian. Maka mati bagi kita itu ciptaan Allah, bukan ciptaan kematian. Meskipun secara asbab ada orang mati karena tabrakan, mati karena sakit, mati karena tertusuk, mati karena dan lain sebagainya. Wala mumit, wala muhyi. Tidak ada yang benar-benar menghidupkan, mematikan dan menghidupkan illallah, kecuali Allah. Ya. Nah, jadi kalau baca la ilaha illallah boleh diartikan
la mumita wa la muhya illallah. Tiada yang mematikan, tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Ya. Belum lama ini kita dapat musibah besar di Indonesia, di salah satu tempat pertandingan bola, orang meninggal 130-an, dan belum lama ini juga kemarin ya, di Korea dengan sekejap saja, sebentar sekali orang-orang meninggal juga seratusan orang. Agak sulit dipahami, tapi begitulah ya. Allah jika ingin mengambil kehidupan dari seseorang, maka sebentar sekali ya, zahirnya terlihat manusia yang berbuat, tapi pada hakikatnya Allah lah yang melakukannya. Waqad sabaqatil isyarah ila ma'na al-haya fi ismil ba'ith ya. Jika ingin mendalami makna hayat, boleh kita buka lagi nama Allah Al-Ba'ith. Nah, sekarang kita masuk ke nama Al-Hayy. Ya. Al-Hayy, Allah yang Maha Hayy. Ya. Ini salah satu nama favorit yang boleh disebut Al-Ismul Azam yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Dan dulu ada Syekh Qahtani, dia hatinya keras, lalu dia bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan, bacalah ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh, maka hatinya akan terang. Maka dalam di zawiyah di ribat kita, kalau ada orang mau talqin, biasanya kita anjurkan untuk mengenalkan ya hayyu ya qayyum, tapi kita ringkas sekarang karena zaman sudah bertambah orang tambah sibuk, dan makna bahasa Arab ini kadang-kadang kurang kuat masuk ke dalam diri. Jadi biasanya kita kasih sigot atau bentuk kalimat yang lebih mudah, yaitu ya Allah, ya sama dengan 200, ya sama dengan 200. Kalau sudah 200 ya, setiap hari, dan ini boleh dirapel, misalnya diamalin pagi aja atau malam aja gitu. Dia lakukan kali 40 hari, insya Allah kalbunya akan mulai sensitif merasakan nikmatnya baca sholawat, nikmatnya baca nama Allah, nikmat baca Quran, pelan-pelan akan terasa. Jika dia teruskan melebihi 40 hari, akan muncul rasa yang luar biasa. Nah, silakan teman-teman dimulai ya. Tapi caranya dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, tawassul kepada Nabi, Al-Fatihah, lalu baca ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, enggak usah cepat-cepat, dibaca dari qalbu, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya, dibaca 40 kali, lalu ditutup dengan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan diamalkan ini, siapa saja yang ingin mengamalkan, terutama yang ingin talqin dengan guru siapa saja. Kalau beruntung talqin bersama kita, nanti akan terasa efeknya lebih mudah ya. Jadi kenapa antum teman-teman saudara-saudara semua talqin zikir, ikut majelis zikir, kenapa tidak berefek banyak di kolbu? Karena belum melakukan proses pembukaan atau penerangan kolbu. Mungkin dalam ilmu psikologi atau dalam kedokteran ada istilah yang disebut dengan conditioning atau pra-conditioning. Ini boleh disebut pra-conditioning. Ya Allah, hu-nya nggak usah dibaca. Ya Hayyu, ya Qayyum. Baca begitu terus diulang dan ditutup dengan sholawat Nabi. Ya, baik. Nama ini saya juga sangat senang dengan nama ini, dan ternyata masyayikh dari Turki seperti Maulana Syekh Maulana Nazim, beliau juga mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Saya dengar waktu itu anak beliau Syekh Mehmet, juga Syekh Hisham, dan banyak sekali ya para murid-muridnya itu zikir ya Hayy, ya Hayy, Allahu Hayy misalnya. Nah, ini bisa merangsang kolbu supaya lebih sensitif terhadap nama-nama Allah SWT. Maaf Bu ya. Nah, kenapa harus pakai sholawat? Supaya kolbunya lebih kuat. Ya, kenapa? Sebelum sholat atau setelah sholat tadi Bu ya? Boleh sebelum, boleh setelah.
tergantung kondisinya. Yang penting 5 waktu. Siap. Ya. Jika tidak sempat di sholat zuhur, mungkin lagi kerja, asar lagi kerja, lebihkan di waktu maghrib atau subuh atau isya atau dirapel malam hari, sehingga menjadi 200. Dan teman-teman, 200 itu cuma angka simbol, boleh lebih tentunya. Lebih baik sedikit rutin daripada langsung 70.000, tapi setelah itu nggak zikir-zikir lagi gitu ya. Lebih baik sedikit dan mudawamah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mudawamah di dzikrillah, yang continue berzikir. Apa makna hayy? Hayyu ya, maknanya huwal fa'al. Dialah yang maha pelaku, yang sangat aktif. Ad-Darraq, yang maha mendapati segala sesuatu. Ya, Allah yang maha aktif. Jadi apa yang disebut hidup? Hidup itu gerak, aktif. Maka orang yang mati, ya dia sudah nggak aktif. Al-hayy huwa al-fa'al ad-darraq. Hatta inna man la fi'la lahu aslan wa la idrak fa huwa maytun. Jadi kenapa kolbu yang tidak zikir disebut oleh Rasulullah seperti orang mati? Karena tidak ada aktivitas di kolbu. Padahal aktivitas kolbu adalah zikrullah. Kata Imam Ghazali, man la fi'la lahu, yang tidak ada fi'ilnya, perbuatannya, wala idrak, nggak ada pengetahuan yang dia dapat. Ya, fahuwa mayyit, itu orang mati. Ini perkataan Sayyidatuna Aisyah, kata beliau, jika ada satu hari aku lewati dan aku tidak menambah ilmu, maka itulah hari yang sial bagiku. Ya. Kalau Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Orang yang ingat Allah dengan kalbunya, orang yang tidak ingat Allah dengan kalbunya seperti orang yang hidup dan mati. Sungguh betapa banyak orang di dunia ini secara zahir dia hayat, dia hidup, tapi pada hakikatnya dia mati di sisi Allah. Mati di situ berarti kalbunya tidak bergerak. Ya, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah memberikan hayat nur zikrullah dalam kalbu kita semua. Wa aqallu darajatil idrak, serendah-rendah derajat idrak, memperoleh atau pengetahuan sesuatu, ayyash'ur al-mudrik bi nafsihi fama la yash'ur bi nafsihi fa huwal jamad wal mayyit. Bahwa dia mengetahui, merasakan al-mudrak, ya, ayyash'ur al-mudrak, bukan mudrik, ya, bahwa dia merasakan suatu objek sendiri dengan dirinya sendiri yang dia tidak rasakan sendiri, fahuwal jamad wal mayyit, yang tidak bisa merasakan sesuatu sendiri itu ya benda yang disebut benda jamad. Jamad ini yang tidak bergerak, wal mayyit atau benda yang sudah mati. Fal hayyul kamil, maka yang hayatnya sempurna mutlak, dialah Allah alladzi yandarij, ya, yang mana segala sesuatu tahta idrakihi, di bawah pengetahuannya, wa jami'ul mawjudat tahta fi'lihi, semua yang ada di alam semesta merupakan di bawah perbuatannya, semuanya pengaruh kekuatannya. Hatta la yashudza an ilmihi mudrakun, sehingga tidak ada yang luput dari ilmunya satu objek pun. Apapun yang kita lakukan hari ini, mau kita lakukan di tempat terbuka atau tersembunyi, Allah selalu melihatnya. Allah selalu memperhatikannya. Hatta kedipan mata yang berkhianat, kalbu yang kemudian berpaling, pikiran yang melayang, semuanya Allah tahu. Ya. Wala an fi'lihi maf'ul, tidak ada satu objek yang dilakukan yang kemudian luput daripada pengaruh perbuatan Allah SWT. Ya. Jadi tidak ada satu biji zarah pun, satu molekul pun, satu atom pun di alam semesta kecuali itu adalah hasil dari perbuatan Allah, hasil dari hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terkena percikan sifat hayatnya. Wa dzalika Allah, demikianlah Allah. Fahuwal hayyul mutlaq, dialah yang benar-benar hidup. Wa kullu hayyin siwa, adapun selainnya, ya, adapun yang hidup selainnya,
fahayatuhu biqadri imkanihi wa fi'lihi. Maka selain Allah, maka hayatnya hanya sebatas idrak dan fiilnya. Wa kullu dzalika mahsurun fi qillatin. Semuanya itu terhitung sedikitnya. Summa innal ahya, lalu yang hidup yang banyak ini, yang alam semesta, makhluk hidup, al-ahya, makhluk hidup, yatafawatuna fihi. Makhluk hidup di sini bukan makhluk hidup dalam artian biologis, tapi dalam artian teologis, akidah. Yang hidup itu manusia, malaikat, jin, baru tumbuhan, baru hewan, ya. Bahkan benda-benda yang kita sebut benda mati, dalam bahasa Arab nggak disebut mati, dalam bahasa Arab disebut jamad. Jamad itu benda yang tidak bergerak, tapi sebenarnya dia hidup. Yatafawatun, martabat mereka beragam-ragam. Famaratibuhum biqadri tafawutihim. Martabat mereka, tingkatan hayat mereka tergantung seberapa banyak Allah memercikkan nur hayatnya kepada mereka. Itulah yang disebut maratibul malaika wal ins wal bahaim dan lain sebagainya. Dan itu terlihat pada malaikat. Nah, teman-teman, saya pernah menyampaikan, mungkin perlu diulang di sini. Kita ini manusia ya, nas, kita sebut nas atau insan barangkali ya. Insan Allah berikan hayat itu lengkap ya. Jadi hayatnya Allah ini Allah berikan kepada kita lengkap ya. Pertama, hayat ruhiyah, ruh apa? Ruh nafkhiyah atau kudsiyah, ruh suci yang ditiupkan. Lalu ada hayat ruh yang boleh disebut hayawaniyah. Nah, yang ini sama dengan hewan, sehingga kita mau makan, mau minum, mau bergerak, mau menikah, mau bekerja. Ya. Ada hayat ruh nabatiyah, sehingga tubuh kita tumbuh. Ya. Rambut di tubuh kita tumbuh, dan itu sudah diatur oleh Allah semua. Lalu ada yang tidak tumbuh. Seandainya semuanya tumbuh, maka akan berbahaya. Kalau inilah hebatnya ruh nabatiyah. Gigi kita nggak numbuh lagi, tapi kuku kita tetap tumbuh. Ya. Setelah umur 20-an, tinggi kita nggak bertambah. Ya. Justru yang ada, ya, mungkin gendutnya bertambah, kulitnya bertambah, dan sebagainya. Ini hayat manusia. Bedanya apa dari dua ini? Ruh kudsiyah ini ilmu Allah, min amri Rabbi, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sedangkan ruh hayawaniyah, inilah yang kemudian berkaitan langsung dengan tubuh yang zahir, ya, tubuh yang zahir. Dan kita diberikan sempurna, Nah, lain dengan malaikat, ya. Malaikat itu hanya diberikan, ada satu lagi ruh, ya, ruh kudsiyah. Di sini ada pecahan-pecahannya, ada ruh nuraniyah, ya, ruh cahaya. Ya, mereka diberikan itu. Kalau hewan cuma ruh hayawan, tumbuhannya hanya ruh nabati. Sedangkan kita alhamdulillah, inilah yang boleh kita artikan fi ahsanit taqwim. Manusia diberikan hayat yang sempurna, yang takwim yang sangat luar biasa. Maka takwim di situ bukan berarti jika ada orang terlahir jarinya kurang, apanya kurang, bukan itu. Tapi unsur-unsur di dalam dirinya itu sempurna. Itu yang disebut fi ahsani taqwim. Ya. Oke, sudah jam 9 ya. Satu lagi deh, nanggung kalau nggak nyampe di Qayyum. Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum, ya'lam, kata beliau, kata Imam Ghazali, annal asya, segala sesuatu, tanqasim ila ma yahtaqirru ila mahal. Ada yang membutuhkan tempat. Jadi segala sesuatu itu terbagi kepada beberapa. Yang pertama, yang membutuhkan tempat.
kal aghrad wal awsaf, seperti aghrad ya, bisa diartikan tujuan atau awsaf, lebih tepat mungkin bukan aghrad ya, seharusnya a'rad barangkali. A'rad ya, a'rad itu kondisi yang menempel pada satu zat, ya, bukan aghrad ya. Insya Allah ini yang benar ya, a'rad bukan aghrad. Wal awsaf, dan sifat atribut. Jadi a'rad itu kondisi, contohnya gini, manusia, perempuan cantik, perempuan itu zatnya, cantik itu a'radnya. Nah, boleh juga disebut itu sifat. Tapi sifat dalam bahasa Arab itu lebih kepada atribut-atribut yang Allah taruh di dalam diri, seperti mendengar, melihat. Nah, itu beda a'rad dengan sifat. Ya. Dalam bahasa Indonesia semuanya diartikan sifat. Ya. Baik, lebih kurang itu. Jadi itu yang pertama, bahwa ada sesuatu asya yang butuh mahal. Ya. Itu yang pertama. Fayuqalu fiha innaha laysat qa'imatun bi anfusiha. Maka cantik tanpa perempuan itu tidak ada. Mendengar tanpa zat yang mendengar itu tidak mungkin ada. Innaha laysat qa'imatan bi anfusiha. Kondisi dan sifat tadi, cantik ataupun putih ataupun mendengar, itu tidak akan terbayang kecuali ada pada satu zat, satu objek, satu subjek, ya, satu orang, benda. Semoga ini bisa dipahami karena dia bercampur antara ilmu akliyat dan ilmu zauqiyat, ya, ilmu rasio dan intuisi, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Ini agar dimixkan. Ini hebatnya Ghazali, dia mixkan, dia gabungkan, dia jamak antara dua hal ilmu yang berbeda. Wa ila ma la yahtaj. Ada asya yang kedua, itu yang tidak membutuhkan tempat. Ya. Fa yaqalu innahu qa'imun bi nafsihi. Dan dia berdiri dengan dirinya sendiri. Kal jawahir, seperti hakikat segala sesuatu atau esensi segala sesuatu. Illa anal jauhar, tetapi jauhar wa in qama bi nafsihi mustaghniyan an mahallin yaqumu bihi, meskipun dia bisa sendiri tanpa tempat, falaysa mustaghniyan an umurin la budda minhu li wujudihi, tapi dia tetap memerlukan, ya, hal-hal yang membuat dia langgeng hidup, ya, ma la budda minhu li wujudihi, ya, wa taqumu syartan fi wujudihi, bahkan menjadi syarat wujudnya. Fala yakunu qa'iman bi nafsihi, sehingga dia secara mutlak tetap tidak ada dengan dirinya sendiri. Li'annahu yahtaj ila qawamihi, dia tetap memerlukan yang lain. Ila wujudi ghairihi wa illam yahtaj ila mahal. Beliau sedang berbicara tentang jauhar-jauhar di sini. Ada namanya jauhar ar-fard, ya. Ulama kita, Imam Ghazali cenderung mengartikan ini mirip dengan ruh. Sebutan untuk ruh, cuma ini bahasa falsafahnya. Ruh itu bahasa agamanya. Ruh itu ada, berdiri sendiri, dia jadi qayyum itu yang maha ada dengan sendirinya. Jangan dibayangkan berdiri sendiri itu bahasa lama dalam Melayu. Allah maha berdiri sendiri, jangan dibayangkan berdiri pakai kaki, itu makhluk. Qayyum bukan berarti berdiri. Jadi untuk zaman sekarang harus direvisi terjemahannya. Ya. Qayyum berarti yang eksis dengan dirinya sendiri, yang ada dengan dirinya sendiri. Ya. Dalam hal ini makhluk Allah, bukan makhluk juga kita sebut, hanya Allah yang tahu sebutannya. Ya. Kita sebut saja syai'. Jauharul fard ini, hembusan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memerlukan tempat, maka dia tidak menempati tubuh. Dia hanya berkait dengan tubuh. Nah, ruh ini disebut dengan jauharul fard, ya. Jauharul fard nggak bisa dibagi-bagi, nggak bertempat, nggak berwarna, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Dalam bahasa Al-Quran, min amri rabbi, ya, min amri rabbi, dan kita hanya diberi ilmunya qalil, tapi karena yang berbicara Allah yang maha kaya, sedikit menurut Allah itu tentu banyak, ya. Ruh ini tidak akan ada tanpa ada yang menghembuskannya, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Nah, inilah maknanya. Ya. Dan disitulah orang semakin mengenal ruhnya, dia semakin mengenal yang menghembuskannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Fa in kana fil wujud mawjud yakfi dhatuhu بذاته ولا قوام له بغيره ولا يشترك في دوام وجوده وجود غيره فهو القائم بنفسه مطلقا. Jika ada wujud yang dia ada dengan diri sendirinya, tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan syarat apapun, dia yang disebut wujud qayyumnya mutlak. Dia mengurusi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin la yatasawwar li asya' wujud wala dawam wujudihi illa bihi fa huwa al-qayyum. Tidak mungkin itu kecuali Allah yang Maha Qayyum, yang berdiri dengan zatnya, yang ada dengan zatnya, dan segala sesuatu mengandalkannya. Dan itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu beliau mengatakan di bagian akhir, wa madkhal 'abd fi hadzal wasf bi qadri istighnahi an ma'siyallah. Nah, apa ciri-ciri seorang hamba mendapatkan nur al-qayyum? Nah, kalau nur al-qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala al-qayyum, jika nur ini masuk ke dalam diri hamba, apa yang terjadi? Maka qalbu hamba ini tidak takluk kepada makhluk. Ya. Tidak takluk kepada makhluk, tapi dia hanya takluk kepada Allah. Hanya takluk itu bahasa Arab aslinya, itu berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejauh mana hati kita terhubung kepada Allah, terkait dengan Allah, sejauh itulah nur al-qayyum itu didapat oleh hamba. Maka orang yang dirinya fana, dirinya karam dalam nama al-qayyum disebut Abdul Qayyum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nur ini dalam hati sehingga kita tidak bergantung kepada makhluk, kita hanya bergantung kepadanya Sang Khaliq. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, Masya Allah. Ya. Amin. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Ini banyak yang kita dapat malam ini ya, waktu Indonesia, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Buya, jazakallahu khair. Dan saya tidak tahu nih, sebelum saya tanyakan kita bisakah tidak masuk ke sesi tanya jawab, sebetulnya Pak Giri dari KMIB ingin menyapa dan mungkin ada yang hendak ditanyakan dari Pak Giri Buya ya. Silakan Pak Giri. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Razi yang dihormati dan dikasihi ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Buya Razi selama ini memberikan kajian Asmaul Husna. Ini adalah satu rezeki buat kita semua. Mudah-mudahan Buya Razi diberi kesehatan dan terus mendapatkan cahaya asma Allah sehingga dapat menyampaikan pada kita semua di sini. Amin. Amin. Mungkin saya ingin bertanya nih sedikit ya tentang tadi kata al-mu'id ya. Itu disebutkan mengembalikan ya. Apa itu juga ada kali katanya dengan mengulang ya? Sebab kalau dilihat artinya ada kaitan dengan mengulang. Apa iya. Gitu? Ya. Mengembalikan, mengulang itu sinonimnya. Allah yang mengulang kembali wujud sesuatu setelah sebelumnya dia pernah ada, itu disebut mu'id. Sedangkan mubdi, Allah mewujudkan sesuatu sebelumnya dia belum pernah ada. Gitu. Ya, terima kasih Buya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Buya. Terima kasih Pak Giri juga. Buya, apakah kita masih punya waktu untuk tanya jawab mengingat sekarang waktu udah lebih 7 di kami? Oke, silakan 2 pertanyaan deh ya. Siap. Saya dulu yang nanya boleh Buya ya? Oke, Pak Anas silakan. Baik Buya. Ini terkait yang pertama tadi Buya mengenai Al-Hamid. Tadi didekatkan dengan Alhamdulillah. Terus kemudian pemahaman saya sementara ini sebelum Buya jelaskan tadi ketika berzikir dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah begitu.
Buya, itu adalah mensyukuri segala sesuatu yang menjadi ciptaannya dan diberikan kepada makhluknya, termasuk saya di dalamnya, kira-kira begitu. Dan Buya menjelaskan tadi dari sisi yang lain, yaitu sebagaimana dalam posisi Al-Hamid tadi, itu sebagaimana Allah memuji dirinya. Jadi artinya jauh lebih tinggi dari itu. Maksud saya, bagaimana ketika kita berzikir, apa yang sebetulnya sebaiknya kita dawamkan di hati kita ketika kita berzikir Alhamdulillah itu, Buya. Ya, Alhamdulillah itu ekspresi syukur. Nah, ada orang yang bersyukur berdasarkan konsep dirinya. Jadi dia memikirkan Allah sebatas pemahaman dia, bahwa sebatas Allah aku rasakan dia baik, aku memujinya. Gitu. Dan kesadaran kita terhadap kebaikan Allah ini kan terbatas. Kita mengira Allah baik cuma kalau pandemi sudah berakhir, gajinya jalan terus, badannya sehat. Cuma itu. Padahal kebaikan Allah itu tidak terbatas. Kadang Allah itu memberikan kebaikan dalam zohirnya terlihat buruk. Betul banyak kawan-kawan saya yang sekarang merindukan bekerja dari rumah, work from home. Tapi dia tidak merindukan pandemi, dia cuma merindukan yang indah dari pandemi, yaitu bekerja dari rumah. Banyak sekali hari ini yang menginginkan itu. Contohnya bahkan saya di kampus itu mahasiswa ketika tahu mulai ada kelas offline itu mereka kemudian mundur dari mendaftar. Yang tadinya mau udah daftar nggak jadi masuk karena mikirnya repot kalau offline. Nah, itu yang kemudian membuat kita sadar bahwa kadang-kadang Allah mengajarkan sesuatu yang indah itu dalam pengalaman yang menurut kita tidak indah. Nah, ini yang dia katakan, yang ditegur oleh para masyaikh. Imam Mu'ta'ilah mengatakan, jika kamu tidak sadar dia dalam nikmat, maka dia akan menegurmu, menyapamu ketika nikmat itu diganti atau ditiadakan. Ya, sapaan itu sendiri adalah nikmat tersendiri sebenarnya. Kita senang kan disapa oleh seseorang yang kita sayangi, cintai, oleh kawan kita. Maka bagi orang-orang yang arifin, yang kenal kepada Allah, disapa Allah dalam nikmat, disapa Allah dalam nikmat itu diganti, itu sama-sama nikmatnya. Jadi kullu yawm fihi lazzatun wa ni'matun. Setiap hari bagi mereka itu nikmat yang tiada tara. Inilah nikmatnya orang-orang arifin. Tidak ada hari kecuali bertambah nikmatnya. Berbeda dengan kafirin, tidak ada hari kecuali bertambah ikarnya, bertambah merasa sialnya, bertambah keluhannya. Nah, sedangkan Abdul Hamid, hamba yang dapat Nur Al-Hamid, mereka akan mengatakan, ya Allah, apapun kejadianku hari ini, mungkin aku tidak memahami hakikat kebaikannya, tapi dalam ilmumu pasti ada nilai baiknya. Jadi kita menyerahkannya kepada Allah. Itu yang mahal dari nama Allah Al-Hamid. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Buya penjelasannya. Jazakallah khair. Dan ini saya lihat memang ada beberapa yang diizinkan oleh Buya, yaitu dari YouTube Buya. Masuk tadi. Assalamualaikum Buya, saya bertanya. Apakah ma'rifat itu mengetahui bahwa hakikatnya itu kita tidak ada dan yang ada itu hanya Allah? Kalau kita masih ada, berarti apakah berarti masih ada dua entitas? Kira-kira begitu, Buya, pertanyaannya. Ya, ma'rifat itu berkat. Ya, adalah ketika kesadaran itu tidak lagi berdasarkan rasio atau akal semata. Secara akliyah, secara rasio, kita mengatakan wujud alam semesta ini tidak ada kecuali diwujudkan Allah. Berarti wujud saya diwujudkan Allah. Tapi secara zauqiyah, jika Allah memberikan suatu zauq, rasa, intuitif, yang sifatnya intuisi, ini bukan bab teologi, bukan bab akidah. Ada orang diberikan suatu rasa, yaitu la mawjuda bihaqqin illallah. Pada hakikatnya tiada wujud kecuali wujud Allah semata. Sedangkan selain Allah itu hanya bayang-bayang, hanya wujud karena kudrat iradat Allah. Jika
rasa ini muncul di dalam ruhani dan dalam kolbu, baru boleh baca la maujuda illallah. Baru itu ma'rifat arifin. Tapi jika rasa ini belum, nggak boleh baca itu. Ya. Cukup baca apa yang kita pahami, apa yang kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup jelas sekali. Terima kasih Buya, jazakallahu khair. Dan baik sahabat, tadi Buya mengizinkan untuk hanya bisa 2 pertanyaan karena kita memang sudah cukup lewat waktu. Insya Allah kita akan tutup acara ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bahwa tidak semua bisa berkesempatan untuk berdiskusi dengan Buya saat ini. Namun mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya bisa menjadi barokah dan bisa kita cerna lebih dalam saat ini. Dan saya kira terima kasih dari kami Buya, dan mohon doa untuk penutup Buya sebelum Buya bisa meninggalkan forum. Silakan Buya. Baik teman-teman semua, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita hadiahkan untuk guru-guru kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, kepada orang tua, kepada teman-teman, baik yang kenal dekat ataupun kenal jauh, baik yang dulu pernah baikan lalu sekarang kurang baikan, dan wabil khusus teman-teman yang di Jerman, di Bremen, yang berjasa dalam memfasilitasi kajian ini. Kita bacakan semuanya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rahmanir Rahim. Na'udzubika bi asma'ikal 'izam min syarri anfusina. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan diri kami sendiri, yang kami sadari dan yang tidak kami sadari. Allahumma lakal hamdu, anta mahmudun musanna, kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, engkau maha terpuji, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memujimu. Allahumma ya Allah, salli ala abdikal hamid, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada hamba-Mu yang sangat sempurna dalam memujimu, Nabi kami, Nabi engkau, kekasih engkau, Nabi Muhammad SAW. Meskipun salawat kami tidak sempurna, pujian kami tidak sempurna, tapi dengan mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau, maka izinkan ya Allah, nama kami tertulis dalam hati beliau, sehingga kami berhak mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Ma'id, ya Hayyu, ya Qayyum, ahyi qulubana kama ahyaita qulubal arifin. Ya Allah, yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha ada dengan dirinya sendiri, yang maha terpuji, yang maha muhyi, yang maha mumit, yang maha mubdi'u wa mu'id. Ya Allah, hidupkanlah hati kami. Jika ia mati, maka hidupkanlah kembali dengan mu'idmu, dengan hayatmu, dengan ba'ithmu. Ya Allah, hidupkan hati kami sebagaimana engkau menghidupkan hati para kekasih-kekasihmu, para nabimu, para awliya. Allahumma ya Allah, kalbu kami ya Allah, kalbu yang berubah Allah. Hari ini menjadi soleh, malam ini terlihat baik, mungkin nanti beberapa jam lagi, beberapa detik lagi berubah. Maka ya Allah, fasarrif qulubana. Jika engkau mengubah hati kami ya Allah, ubahlah menjadi rindu, bertambah rindu kepada Rasul-Mu, bertambah cinta kepadamu, bertambah sibuk menyebut namamu, bertambah asyik ma'syuk bersolawat kepada kekasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, Pak Anas, Pak Geri, dan teman-teman di Bremen khususnya, dan dimanapun berada, salam kasih cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya, makasih Buya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Makasih Buya. Alhamdulillah, baik sahabat semua. Demikian tadi